Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menargetkan lolos ke Piala Dunia. Di pertandingan melawan Australia dan Bahrain mendatang, Timnas Indonesia Kluivert membidik dengan meraup 4 poin. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bisa lolos langsung, Indonesia setidaknya harus finish di posisi kedua. Skuad Garuda kini berselisih 1 poin dengan Australia di posisi kedua. 2 pertandingan awal melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, mantan pemain Barcelona itu menargetkan 4 poin dari maksimal 6 poin yang dapat diperoleh. Before my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first 2 matches are very, very important. We need to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. Sebelumnya usai diperkenalkan ke publik, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menggelar makan malam bersama 5 pemain lokal untuk mengenal lebih dekat mereka. Dalam beberapa bulan ke depan, Kluivert juga akan kembali ke Indonesia untuk melihat sepak bola di akar rumput. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert menargetkan pada 2 laga pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia meraih 4 poin saat melawan Australia dan Bahrain Maret mendatang. Lalu bagaimana strategi Kluivert demi meraup target poin agar lolos ke Piala Dunia 2026? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo melalui sambungan Zoom. Pagi, Mas Joy, apa kabar? Baik. Pagi, Asri. Ya, Mas, ini kan Kluivert menargetkan 4 poin dari maksimal 6 poin yang diperoleh melawan Australia dan Bahrain mendatang. Nah, kira-kira bagaimana formula yang akan diracik oleh Kluivert? Ya, kalau soal formula strategi, jujur saya belum tahu ya, karena kan Indonesia ini kan selama dilatih oleh Sintayong ada beberapa strategi lah yang dipakai. Apakah strategi sangat menyerang 4-2-3-1 akan terus dipakai? Apakah strategi lebih bertahan 5-2-3-1 akan dipakai? Belum tahu. Tapi kalau kebiasaan di Belanda yang saya lihat juga, karena saya yakin yang akan jadi master strateginya Alex Pastoor, asistennya. Dan Pastoor terakhir ketika di Almer, itu dia pakai formasi 4-3-3. Kenapa 4-3-3? Itu yang paling umum di Belanda sekarang. Kalau enggak 4-4-2, 4-3-3. 4-4-2 lebih balance, 4-3-3 lebih ofensif. Jadi kalau dia pakai 4-3-3, itu pertengahan antara formasi serang yang dipakai oleh Sintayong dan formasi bertahan yang dipakai oleh Sintayong. Jadi menurut saya akan ada penyesuaian yang cukup drastis di lini belakang. Terutama karena ada perbedaan yang cukup signifikan dalam cara bertahan dengan 4 pemain di belakang, dengan 3 pemain yang bertugas sebagai center back. Nah, ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau mau berubah yang di lini tengah dan lini depan, saya kira tidak akan terlalu banyak perubahan, karena disitulah sebetulnya kalau saya bicara titik tengah itu, yang lini tengah adalah salah satu sentral kekuatan Indonesia. Di lini belakang pun kalau mau berubah-ubah, saya rasa tidak terlalu bermasalah, karena dihuni oleh pemain-pemain yang kualitasnya menurut saya juga sangat baik. Ya, kalau kita bicara pemain seperti Rizky Ridho, Jai Indjes, itu adalah salah satu sekelumpulan pemain yang sekarang terbaik di grup C. Jadi menurut saya tidak ada masalah lah kalau ada perubahan yang signifikan juga, meskipun filosofinya agak berbeda. Tapi kalau kita bicara pemain-pemain yang diaspora, mereka udah sangat terbiasa dengan perubahan strategis dan pola. Jadi saya rasa tidak ada masalah dengan perubahan apapun. Tapi target 4 poin itu memang paling realistis ya. Lawan Australia di Sydney bukan hal yang mudah. Karena di Indonesia pun mereka ditahan 1-1 itu dengan susah payah. Dan Australia juga cukup improve. Dan saya lihat kemarin ketika melawan Jepang, pertahanannya sangat solid.
Jadi harusnya sih ini pertandingan yang ketat. Tapi 1 poin dari Sydney saya rasa sangat logis. Kira-kira Hmm. begitu. Kalau dari segi komposisi pemain nih, Mas Joy, apakah nantinya Kluivert ini akan memberi kesempatan kepada pemain lokal? Karena kan kemarin juga bilang, Kluivert bilang ini pemain lokal adalah jantung timnas. Nah, dan selanjutnya siapa saja kira-kira pemain yang akan dipilih? Kemudian kalau saya tidak salah, koreksi jika saya keliru, ini kan pemain diaspora itu baru bisa bergabung begitu pada Maret mendatang. Artinya kan waktunya sudah sempit begitu menghadapi pertandingan. Bagaimana kemudian bisa membangun chemistry-nya kalau nantinya memang pemain lokal juga diberi panggung untuk kemudian berlaga saat kualifikasi Piala Dunia ini, Bung Joy? Ya, saya tidak terlalu yakin bahwa dia akan menambah dari sisi kuantitas pemain lokal yang ada di tim Sintayong ya, yang ditinggalkan oleh Sintayong. Tapi pemain-pemain yang lokal yang ada, saya kira memang beberapa masih bisa diberi kesempatan ya. Mungkin saya selalu bilang Sadil Ramdhani mungkin bisa dipanggil lagi. Kemudian Sayuri bersaudara itu mungkin bisa diberi kesempatan. Tetapi memang yang harus improve terutama Asnawi dan Pratama Arhan. Yang mereka pun tidak ada di sini sebetulnya, tidak ada di Indonesia kan. Pratama ada di Bangkok. Marcelino ada di Oxford. Jadi memang ya kalau mau ngambil pemain lokal yang benar-benar tampil di Liga 1, memang itu persoalan yang cukup sulit ya. Karena dia kan harus muter ke pertandingan-pertandingan dan apakah itu memungkinkan untuk bergabung dengan tim yang sudah dibangun oleh Sintayong. Itu masih jadi tanda tanya besar. Tapi kalau kita bicara pemain yang sudah dibentuk oleh Sintayong, memang persoalan besarnya adalah sedikitnya waktu mereka untuk berkumpul bersama. Tetapi tim itu udah jadi. Jadi kalau mereka dikumpulkan mungkin 5 hari atau 6 hari, saya rasa lah udah langsung tune in karena kan mereka udah tampil bersama dalam beberapa bulan. Dan sepanjang kualifikasi Piala Dunia ini ya memang agak naik turun, tapi menurut saya cukup konstan. Konstannya terutama ketika kita bicara melawan Arab Saudi kan grafiknya naik. Jadi menurut saya kalau diubah-ubah lagi formasi yang sudah dibangun oleh Sintayong mungkin agak terlalu riskan. Jadi kalaupun ada penambahan pemain lokal barangkali 1-2 mungkin masih bisa ya. Tapi kalau dalam jumlah yang masif untuk menggantikan pemain-pemain diaspora yang sekarang berada di Belanda terutama, memang menurut saya kurang masuk akal dalam arti secara teknis mereka kan sulit di blending lagi karena mereka kan tidak bermain bersama. Kalau yang diaspora itu kan ketika datang mereka ya udah langsung bisa ngobrol bareng, tune in yang mau main gaya apa nih, langsung mereka bisa mainkan. Kira-kira begitu karena mereka kan pemain yang sangat profesional. Jadi kurang lebih komposisinya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin diracik oleh Sinteyong begitu ya. Dan dengan rentang waktu yang tidak begitu lama, tadi Bung Joy juga menyebutkan 5 sampai 6 hari ini bisa mereka langsung tune in karena udah sering berlaga bersama begitu ya. Nah kan kemarin Kluivert juga bilang ini bukan soal timnasnya saja, bukan hanya pelatihnya saja, tapi juga kalau bicara soal sepak bola ada supporter di sana, ada PSSI dan lain-lain. Termasuk juga asisten pelatih yang dibawa oleh Kluivert ada Denny Lanzat dan juga Alex Pastur begitu ya, Bung Joy. Nah, kedua asisten pelatih ini perannya apakah sangat begitu besar? Apalagi kita ketahui kalau Denny Lanzat ini kan fasih bahasa Indonesia begitu. Ya, ini justru yang berbeda dari timnya Sintayong adalah timnya Kluivert ini bisa berbagi peran. Ketika dipegang oleh Sintayong, praktis dia sendirian itu. Nah, ini yang menurut saya bebannya menjadi berat. Kalau sekarang Kluivert lebih konsentrasi, saya yakin dia lebih konsentrasi pada manajemen tim, manajemen secara permainan, tapi taktikal akan disiapkan oleh Alex Pastor. Terus kita akan main dengan formasi A, kita akan bermain dengan formasi B. Saya lihat Australia mainnya begini-begini, kita harus main begini-begini, itu Alex Pastor. Nah, Dani Lanzat itu menurut saya lebih bertugas untuk ice breaking, komunikasi di antara pemain dan tim pelatih. Karena dialah yang sebetulnya lebih fasih untuk itu. Dan dia adalah sahabat dari Kluivert. Dan ini menurut saya tidak ada masalah. Tim ini kalau solid komunikasinya dengan pemain, saya rasa akan peningkatannya akan cukup signifikan ya. Meskipun saya belum melihat cara mereka berlatih, cara melatihnya bagaimana, formasinya seperti apa, filosofinya seperti apa. Tapi kurang lebih mereka adalah orang-orang yang di-breeding dalam satu wadah masak yang sama. Mereka besar semua di Belanda
18 atau 16 pemain diaspora besar juga di Belanda. Jadi saya rasa sih mainnya sih udah kayak main dengan tetangga gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Yang mungkin harus agak menyesuaikan adalah pemain-pemain Indonesia yang di breeding di Indonesia yang sekarang ada di luar negeri, Asnawi, Pratama, Marcelino, dan pemain-pemain yang sekarang sudah besar di Liga Indonesia, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, seperti itu yang harus lebih menyesuaikan diri. Tapi saya rasa mereka pun pemain profesional kan, jadi rasanya sih tidak ada masalah juga. Oke. Terakhir ini Bung Joy, jalur perjalanan timnas agar bisa menembus Piala Dunia 2026 ini bagaimana? Kalau yang disebutkan kan banyak juga masyarakat ataupun supporter timnas ini berharap peringkat kedua begitu ya. Tapi kalau timnas ini mampu minimal menempati peringkat 3 atau 4 di klasemen di akhir putaran ketiga ini bagaimana? Kalau peringkat kedua saya rasa berat lah. Yang kita lawan itu adalah sekumpulan tim yang terbaik juga di Asia. Jadi kita bersaing dengan tim-tim yang luar biasa. Kalau kita bicara melepas semuanya kepada Jepang, direct kompetitor kita kan Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Gitu loh. Dan mereka juga bukan tim yang diam saja, mereka juga ada improvement. Jadi kalau posisi 2 saya rasa ya berat. Walaupun secara hitung-hitungan masih bisa. Tapi berat sekali karena ada 2 pertandingan Indonesia away. Pertama lawan Australia di Sydney, kemudian lawan Jepang di Osaka. Yang harus kita ambil adalah pertandingan 2 di home lawan Bahrain dan Cina. Tapi kalau bisa menahan Australia, menurut saya jalan ke sana terbuka lebar karena udah pasti Indonesia bisa ngalahin Bahrain misalnya. Karena kepercayaan diri yang sangat tinggi. Lalu kemudian mengalahkan Cina, terakhir kalau bisa sih nahan Jepang. Sehingga ada kemungkinan bisa masuk posisi 2, tapi rasanya berat nahan Jepang di sana. Dan saya kira harus step by step lah. Nahan dulu Australia di Sydney, saya rasa itu membuka semua kotak Pandora. Tapi kalau kalah pun menurut saya masih ada peluang. Karena Indonesia masih 2 pertandingan away melawan Bahrain dan Cina. Kalau menang dua-duanya terbuka juga peluang untuk lolos ke putaran keempat. Jadi rasanya sih semua cukup terbuka. Oke, kita dukung bersama timnas Indonesia skuad Garuda untuk kemudian bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 khususnya saat ini untuk di zona Asia begitu ya, di bawah kepemimpinan ataupun juga kepelatihan dari Patrick Kluivert. Terima kasih Mas Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Saudara, usai jeda kami akan memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di Papua Barat. Tetaplah bersama kami.